jangan berumroh sendirian kalau bisa bergandengan tangan. Masya Allah. So sweet ya. Tapi benar, umroh itu ibadah keluarga. Tawafnya dari Ibrahim, sa'inya dari Hajar. Betul enggak? Umroh 4 rukun. Niat, ihram sekaligus, tawaf, sa'i, tahallul. Niatnya kita dengan Allah. Ya kan? Tawafnya contoh dari Nabi Ibrahim, ayah. Sa'inya contoh dari Hajar ketika dia nyari Zam-Zam. Ya, air, ketika nyari air yang keluar Zam-Zam. Itu antara Bukit Sofa dan Marwah. Tahallul untuk Allah. Jadi umroh itu tidak lengkap kalau hanya amalan laki-laki saja. Karena tawafnya dari Ibrahim. Tapi sa'inya contoh dari Hajar. Maka memang jomblo dilarang umroh. Bercanda. Iya. Sebaiknya kita nggak ngelarang jomblo umroh, enggak. Makanya ada hadis Nabi untuk perempuan, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Tidak boleh perempuan bersafar kecuali dengan mahramnya. Salah satunya sebenarnya agar doamu makin kuat wahai akhwat. Supaya ada yang menggandeng tanganmu membawamu ke umroh gitu. Doa, minta gitu loh. Jangan sok bisa, semuanya bisa sendiri, iya. Tapi alangkah baiknya kalau akhwat itu ada yang nemeni dia untuk haji dan umroh, insya Allah. Berdoalah, Allah Maha mengabulkan doa. Inilah momentum di Ramadan. Baik, itu muqaddimah. Kita baru mau masuk materinya teman-teman. Berpuasalah sampai adzan maghrib itu tidak terasa sebagai adzan maghrib. Kita bukan orang yang berpuasa yang menunggu kapan azan. Bukan, kita udah biasa kok puasa itu. Kalau kita levelnya masih kapan azan. Berarti kita masih pada level mengeluh atas ibadah puasa. Kita sudah sampai pada level berpuasalah sampai azan maghrib itu sudah tidak terasa bahwa di azan maghrib. Jangan berpuasalah yang azan zuhur itu seakan azan maghrib. Paham enggak? Coba ikut saya, berpuasalah yang seakan azan maghrib itu sudah tidak terasa seperti azan maghrib. Jangan berpuasa yang azan zuhur terasa seperti azan maghrib. Bangun-bangun salat asar, bangun-bangun azan asar. Maghrib bukan? Oh bukan. Subhanallah. Baik, siap kajian ya? Oke, nyatat semua ya. Bismillah, ini harus dicatat memang. 11 amalan terbaik di bulan Ramadan. 1, tulis. Amalan yang paling hebat yang dilakukan semua orang di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Bulannya, ini bulannya dia. Bulannya Quran. Tulis. Nabi SAW bersabda. Tulis. Nabi SAW bersabda. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, tulis saja bahasa Indonesia aja. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nanti catatan paling bagus, tag saya di story, tag juga Umfa Channel, tag Markas Hijrah. InsyaAllah nanti kita kasih buku, insyaAllah. Ada 5 orang nanti kita kasih hadiah buku ya. Buat yang ringkasannya bagus. Hadis riwayat Bukhari. Tulis keterangan di bawahnya, ini dari saya. Kalaulah mempelajari Al-Quran, dalam kurung, kalaulah mempelajari Al-Quran, dalam kurung, mempelajari itu dalam kurung, membaca, koma, membaca, koma, mentadabburi, koma, menghafalkan, koma, sudah, menghafalkan, koma, mengamalkan, koma, dan mendakwahkan.
Jadi 5 tuh. Dan mendakwahkan, balas kurung. Kalaulah mempelajari Al-Quran, yaitu membaca, mentadaburi, menghafalkan, mengamalkan, mendakwahkan, balas kurung, membuat seseorang menjadi hamba yang terbaik, membuat seseorang menjadi hamba yang terbaik di luar bulan Ramadan, menjadi hamba yang terbaik di luar bulan Ramadan, maka lebih utama ketika dia berada di bulan suci Ramadan. Maka lebih utama ketika dia berada di bulan suci Ramadan. Oke. Baik. Teman-teman, perhatikan ya. Kasih notes kecil di bawahnya. Ya, catatan kecil ini. Jika ada yang tidak punya waktu membaca Al-Quran di bulan Ramadan, jika ada yang tidak punya waktu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka itu pertanda hatinya sudah terlalu kotor. Hatinya sudah terlalu kotor. Titik. Itu disebabkan 2 hal. Itu disebabkan 2 hal. Kenapa kita bilang hatinya terlalu kotor? Karena ada 2 hal yang menyebabkan itu. Itu disebabkan 2 hal. Titik 2. Oke. 1, karena tidak ada syaitan yang menggoda di bulan Ramadan. Karena tidak ada syaitan yang menggoda di bulan Ramadan. Mungkin kalau di luar bulan Ramadan dia tidak baca, mungkin karena ada syaitan yang goda dia untuk scroll IG, stalking orang dan seterusnya. Kalau Ramadan gak ada, maka kalau dia sama sekali gak baca, jangan kami hintamkan syaitan. Syaitan lagi dibelenggu. Kata Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan," kalau telah datang bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka. Futihat abwabul jannah walam yughlaq minhu bab, dan satu pintu pun tidak ditutup. Wa ughliqat abwabun nar walam yuftah minhu bab, semua pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Wa suffidatis syayatin, dibelenggu syaitan. Kata belenggu itu bukan diborgol, teman-teman. Belenggu itu mulai dari atas sampai bawah, diikat putar, dia nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kemudian ada anak cucu Adam di bulan Ramadan bilang, ini gara-gara saya digoda syaitan. Syaitan bilang, saya lagi diikat. Di bulan Ramadan tidak ada syaitan ya. Jadi kalau ada orang nggak sholat, ada orang nggak puasa, itu karena dia sudah menjadi kader-kader syaitan. Hadis tadi tentang syaitan dibelenggu ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Sunan Tirmidzi, ada di beberapa sunan yang lain. Hadis sahih. Hanya untuk Ramadan. Saking mulianya Ramadan, syaitan diikat. Gak ada syaitan sama sekali, teman. Maka jangan kambing hitamkan syaitan. Dia nggak ada salahnya di Ramadan. Dia lagi diikat sama Allah. Oke, sekarang lihat ini ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Siapa yang operator ini, teman-teman? Tampilkan ayat Al-Baqarah 184. Zul. Al-Baqarah 1. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Inilah dalil bukti bahwa kalau Ramadan itu amalan terbaik baca Quran. Akhwat dengerin. Jangan salah akhwat ya. Demi Allah, saya sudah kaji semua mazhab. Saya sudah kaji semua fikih. Tidak ada satupun imam mazhab melarang perempuan untuk mengaji kalau haid. Oh. Berarti kamu selama ini nggak ngaji kalau lagi haid. Itulah yang membuat kau sering korok-korowang, akhwat. Berhenti salahkan haidmu. Dia bilang sama suaminya. Iya, ada konten saya lihat. Dia bilang, kamu ngertiin saya dong. Saya lagi haid. Nggak ada pembenaran haid bikin orang gampang marah. Nggak ada. Kenapa kamu gampang marah? Kamu karena kamu nggak sholat. Itu jawaban utama.
Orang sholat itu tenang hatinya, bener gak? Teman-teman, kalau kita lagi sholat, dengerin ini akhwat, coba fokus sama saya. Kalau kalian lagi sholat, ketinggalan satu sholat aja, kerasa gimana? Bener gak? Misalkan bangun, ternyata bangun tidur, sudah lewat azan asar, sudah azan maghrib, Anda belum sholat asar. Merasa menyesal banget gak kira-kira dalam hati itu? Iya kan? Itu satu sholat. Kamu 35 sholat. Kalau 7 hari ya, 7 kali 5, 35. Nggak sholat. Ya kan? Terus tiba-tiba setiap hari marah. Sampai suaminya bilang, koro-koroang tak. Semua orang dah betesi. Kita tahu itu betes. Dia tahu, betes adalah bahasa Prancis. Semua orang koro-koroang sekali. Jadi berhenti menyalahkan haidnya. Bukan karena haid. Maka Aisyah, ibunda Rasulullah, istri Rasulullah, ibunda kita, Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha mengganti ketika dia tidak sholat dengan banyak membaca Al-Quran. Oke? Gas ngaji. Maka kalau lagi nggak sholat, ngajinya harus banyak. Hari itu bisa 2 juz, 3 juz. Sehari, 4 juz bahkan. Ngaji aja terus akhwat. Iya. Kalau ada yang telepon, mau gangguin, yuk ngaji. Sorry guys, saya ada tugas negara. Apa tugas negaranya? Saya lagi kejar sesuatu. Apa kejar sesuatu? Rahasia. Iya. Apa rahasianya? Saya bilang, kepomu. Iya. Pokoknya tanya aja lah. Iya. Kalian yang aturlah bahasanya. Cari cara untuk tidak terlalu banyak nongkrong teman-teman. Ramadan ini jangan terlalu banyak nongkrong, percaya. Bukber itu saya kasih tahu ya. Bukber adalah, kalau ini bukbernya reunian apa segala macam, bukber hati-hati. Itu bisa paling banyak menyita waktu kalian. Pilihlah bukber yang kira-kira cocok dengan kalian, keadaan kalian. Kalau reuni SD mau bukber, SMP bukber, teman TK bukber, sama-sama penyuka warna pink bukber. Kalau di laki-laki yang punya Honda Beat ada komunitasnya. PSM Makassar ada komunitasnya. Manchester United yang selalu kalah ada komunitasnya. Real Madrid ada komunitas. Kalau semua komunitas mau diikuti bukbernya, kamu gak punya waktu ngaji. Percaya sama saya. Padahal inilah me time terbaik dengan Allah. Ramadan. Tulis. Me time terbaik selama hidup dengan Allah adalah di bulan Ramadan. Me time terbaik selama hidup dengan Allah adalah di bulan Ramadan. Me time terbaik kita dengan Allah di bulan Ramadan. Tidak ada bulan paling dahsyat me time-nya untuk kita berduaan dengan Allah selain Ramadan, teman-teman. Makanya khusus pada bulan Ramadan semua amalan dilipat gandakan. Kenapa? Karena baru-baru Allah menurunkan surat cintanya. Kalamnya, perkataannya. Kalam dan perkataan Allah inilah teman-teman. Inilah yang dinamakan dengan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hari itu kalau Anda bangun, salat, ibadah, ngaji, zikir, doa, itu semua maka akan menjadi amalan yang luar biasa. Karena Allah lagi senang. Makanya kalau Allah lagi senang, ini bulan senangnya Allah, bulan bahagianya Allah, bulan Allah melipat gandakan. Udahlah, bahkan pada dosa-dosa yang kemudian tidak disangka-sangka oleh anak cucu Adam, diberikan ampunan di bulan ini. Semua diampuni, teman. Bahkan nanti saya kasih lihat amalan kedua yang terbaik. Sudah? Al-Baqarah mana 184 guys? Syahrul Ramadan alladzi ayat 185, sorry. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan tempat waktu diturunkannya Al-Quran. Zul, mana Mi? Kenapa? Loading. Iya. Coba koordinasikan. Jadi biar cepat. Tek. Nah, ini nih. Coba angkat. Turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di kecil. Oke. Nih lihat yang ayat paling atas. Coba lihat teman-teman. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya.
Zul, jangan gerak-gerakin Zul. Ya, oke. Sudah siap? Lihat itu ayat. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan tentang apa yang menjadi hidayah dan apa yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang masuk pada bulan ini hendaklah puasa. Wa man kana marida, siapa yang sakit, aw ala safar, atau dia bepergian, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka hendak dia ganti. Kalau dia sakit atau safar, dia ganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menginginkan kemudahan. Yusra, fa innamal usri yusra, Allah menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul us, dan Allah tidak mau kesulitan. Maka kalau ada orang yang merasa sulit ketika dia lagi puasa, itu berarti dia kurang ngaji, dia kurang isi aktivitasnya dengan kebaikan. Akhirnya azan maghrib kayak lama banget. Saya demi Allah teman-teman, azan maghrib itu tiba-tiba udah azan maghrib aja. Seharian ngapain? Habis sama subuh, habis ini, istirahat, bangun, berangkat ke sini. Kegiatan full teman-teman. Tadi rapat di travel, ngurusin orang umroh. Coba, kegiatan full. Tiba-tiba udah azan aja. Maka tadi saya bilang, orang yang masih nunggu azan maghrib, bahkan berharap azan maghrib itu seperti azan duhur yang datang di siang hari, itu kayaknya dia kurang ngaji. Karena kalau kita ngaji, justru kita berharap azannya nanti aja. Saya masih ngejar target. Tiba-tiba udah azan. Orang kalau udah terbiasa dengan kebaikan teman-teman, azan maghrib itu udah kayak azan subuh bahkan. Baru aja kita sahur, kok cepat banget sih maghribnya. Bahkan kita takut kehilangan harinya tanpa ibadah dan amal soleh. Maka amalan paling dahsyat nih teman-teman, yang kalian kejar terbaik pertama di bulan Ramadan, target khatam. Khatam Quran. Saya tahun lalu, saya umrohkan orang yang bisa 60 kali khatam. Dan ada mahasiswa saya 60 kali khatam. Di Stiba tahun lalu, namanya Yusron Ihsani, ya akramnya, 60 kali khatam. Saya kira dia tidak bisa, ternyata dia bisa teman-teman. Saya bikin grup, namanya grup Hatam Imam Syafi'i. Kenapa kita ada istilah 60 kali khatam? Karena ada amalannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 60 kali khatam di Ramadan. Pagi, mulai dari bangun tahajud sampai sahur, sampai buka puasa, sekali khatam. Setelah tarwih, ngaji sampai pagi, sekali khatam. Pagi sekali, malam sekali. Saya kira dulu itu berlaku cuma untuk Imam Syafi'i. Saya ternyata punya khatam. Coba di zoom ini. Bisa nggak kamu zoom? Kebaca nggak? Ini grup Khatam Quran Imam Syafi'i. Coba zoom sini. Nah, coba kamu fokus. Nah, kebaca nggak? Nah, ini fokus. Lagi. Grup Khatam Quran Imam Syafi'i. Kebaca? Kebaca? Berapa pesertanya? 7 anggota. Oke. Yang maju di awal. Ini foto pertama teman-teman. Oke. Yang maju di awal ini. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Saya siap Ustadz. 60 kali khatam. Ini di kampus. Kampus saya Stiba Makassar. Ini kan anak penuntut ilmu semua. Jadi saya tantang dia. Yang berhasil 60 kali khatam umroh. Baik. Kemudian yang berhasil yang ini. Masya Allah. Udah lihat? Zoom dikit. Siapa tahu ada yang jadi jodohnya. Kita lihat. Aweh, Ogi. Ogi fokus, karena fokusnya kamera tergantung pada fokusnya kameramen. Nah, fokus dulu bos. Nggak mau fokus, ya sudah. Nah ini ketika kita kasih hadiah umroh. Masya Allah. Oke. Nah, ini juga nih, ketika kita kasih umroh. Jadi ternyata ada yang bisa 60 kali khatam. Saya penasaran, saya panggil ke kantor. Saya bilang sini, saya tes, saya pasang stopwatch. Ngaji kamu depan saya. Dia ngaji. Ngaji dengan cara yang cepat. Tapi bacaannya tetap bagus, tajwidnya tetap bagus, baca dia. Dia baca, saya bilang baca. Ini dengan metode hadar teman-teman. Hadar tuh kayak gini, saya kasih contoh ya, 1 halaman. Saya pasang stopwatch ya. Sekarang
Kita lihat berapa menit, berapa detik saya baca satu halaman misal. Mana stopwatchnya? Oke, kita lihat ya. Ya, kita mulai ya. Kalian dengarkan saya. Saya mau mengaji satu halaman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية. Ini tadi berulang nih. Ini 2 menit satu halaman. Bayangkan kalau 10 halaman 20 menit. Maka kalau bacaannya cepat, 1 juz itu bisa sama dengan setengah jam. Paling normal, standar. Setengah jam aja teman-teman, 1 juz, setengah jam. Orang yang baca 1 juz setengah jam, maka kalau dia 10 juz 300 menit. Kalau 10 juz 300 menit, maka kalau 300 menit ini dikali 3, karena ada 30 juz, maka ini kita buka kalkulatornya. Ini metode yang udah paling rendah ini 30 menit. 300 kali 3, 900 menit. Bagi 60. 15 jam. Ini kalau 30 menit. Kalau yang anak tadi itu bacanya bisa sampai 15 menit. 1 juz. Ini standar normal. Kalau kayak kami ustadz, standar normalnya bacanya seperti lebih cepat lagi. Contoh, poha, jadi semuanya jadi 2 rakaat. Majaisnya jadi 2 rakaat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan. Begitu. Bacanya cepat. Itu 15 menit. Jadi saya kebayang, saya hitung pakai stopwatch. Subhanallah, saya bilang, anak ini selesai 1 juz 15 menit. Maka per setengah jam 2 juz. Per 1 jam 4 juz. Saya hitunglah 1 jam 4 juz. Berarti kalau 2 jam 8 juz. 3 jam 12 juz. 4 jam 16 juz. Saya mulai berhitung. Oh 5 jam 20 juz dia. Maka target selesai dia 7 jam setengah. Beres. Saya bilang, kamu gak main handphone? Enggak. Saya panggil temannya. Kamu saksi? Iya. Saya satu kelas Ustadz. Sama-sama semester 5. Antum semester 5? Iya. Dia katakan, Ustadz, di kelas pun dosen belum datang, dia ngaji. Ada mushaf kecilnya, Quran kecilnya. Ngaji aja terus. Saya bilang sama dia, Dek, demi Allah saya bilang, saya ini Ustadz. Saya bilang, saya lama menuntut ilmu.
belum pernah selama hidup saya bisa khatam 60 kali. Saya bilang, saya belum pernah. Saya akui, saya bilang, saya saja belum pernah 60 kali khatam. Paling banyak pernah saya 10. 10 kali khatam itu per 3 hari, ya, khatam. 3 hari, khatam. 3 hari, khatam. Qadarullah waktu itu Ramadannya 30 hari, 10 kali saya khatam. Itu saja saya sudah merasa Masya Allah, waktu itu betul-betul untuk Quran. Dan itu pun waktu masih mahasiswa. Belum ada jadwal ceramah. Kerja saya ngaji, sholat, zikir, ngaji, sholat, zikir, ngaji. Jadi imam, ngaji, sholat, zikir, jadi imam. Itu aja kita habiskan di Sudan dulu. Jadi banyak masa-masa kita di Sudan itu habis dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Yang luar biasa menenangkan hati. Jadi ternyata teman-teman, ini masih poin nomor 1 ya tentang Quran. Ternyata Quran itu bukan tentang siapa yang hafid Quran. Siapa yang banyak hafalannya. Siapa yang banyak bagus baca, bukan. Quran itu tentang siapa yang kuat niatnya. Banyak orang tua, usianya sudah tua, tapi kalau ngaji dia betah berhalaman-halaman dengan Quran. Banyak anak muda yang baru 1 halaman, di 1 halaman pun itu sambil balas WA. Dan saya nggak habis mikir, sempat-sempatnya dia story dirinya. Halaman pertama. Kapan khatamnya? Setiap 1 halaman story. Alhamdulillah halaman pertama ya. Just Qurannya diri. Nggak gitu juga mainnya. Ya. Kapan khatam? Kita cari pembenaran depan manusia, tapi kita lupa mencari kemuliaan di hadapan Allah. Pembenaran bahwa kita ngaji. Penting nggak tuh? Nggak penting. Nggak penting banget. Biar Allah yang tahu kalau Anda udah khatam. Biar Allah yang menganggap dirimu mulia, teman-teman. Maka Quran itu amalan yang menentukan siapa pribadimu depan Allah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam. Allah mengangkat, memuliakan seseorang dengan Quran ini dan menjatuhkan, menghinakan yang lain.